Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang ketiga, yaitu saya akan membuat atau mendesain interface dari input data untuk data mahasiswa beserta data alumni. Sebelum itu kita masuk pada Microsoft Visual Studio. Lalu yang berikutnya kita buka project yang telah kita buat sesuai dengan tutorial sebelum-sebelumnya. Sini saya akan membuka project saya. Baik, sini adalah tampilan menu utama dari project saya. Ini menu login. Yang saya akan buat kali ini yaitu untuk data mahasiswa dan data alumni yang terdapat di input data. Baik, cara untuk membuat form baru, yang pertama kita pilih ke nama project kita, kemudian kita klik kanan, kita pilih add, kemudian kita pilih Windows Form. Pastikan di sini kita menggunakan Visual C#. Jika sudah, kita pilih Windows Form di sini, kemudian kita rubah namanya menjadi data mahasiswa. Kemudian kita add. Baik, di sini sudah muncul layar kerja kita. Pertama-tama kita akan mendesain. Di sini pertama saya akan memasukkan sebuah label. Kita masukkan dulu label. Kita rubah namanya menjadi data mahasiswa. Kita ganti namanya. Kita rubah huruf maupun jenis. Jika sudah, kemudian kita masukkan lagi sebanyak 7 label lagi. Kita tambahkan dulu 7 label. Kemudian kita rubah nama-nama dari ke-7 label ini. Caranya sama. Kita pilih pada salah satu label, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, kita cari yang namanya teks, kemudian kita ganti label 2-nya ini dengan pertama itu NIM atau nomor induk mahasiswa. Yang berikutnya label 3, caranya juga sama, kita pilih properties, kemudian pada teks kita ganti dengan nama mahasiswa. Berikutnya label 4 juga sama, kita ganti dengan nama jenis kelamin. Kita ganti juga label 5 dengan tanggal lahir. Berikutnya label ke-6, kita ganti dengan prodi. Biasanya itu dibilangnya jurusan.
Kemudian label yang ketujuh kita ganti juga dengan nomor handphone, nomor HP saja. Berikut label yang terakhir kita ganti dengan email. Jika sudah, kita blok terlebih dahulu. Kita rubah jenis ukuran fontnya. Yang pertama, kita blok dulu semua dari name sampai email, kemudian pilih salah satu, kita klik kanan, properties, kemudian muncul di sebelah kanan, kita cari yang namanya font, kemudian kita pilih pada titik 3 ini, kemudian kita klik, lalu pilihlah jenis font serta ukurannya. Baik, ini sudah. Berikutnya kita akan memasukkan toolbox lainnya. Yang pertama untuk name kita pakai text box. Ya. Untuk name saya menggunakan text box. Berikutnya nama mahasiswa juga saya menggunakan text box. Untuk jenis kelamin itu seperti pilihan, jadi tidak perlu kita ketik manual. Jadi di sini saya akan menggunakan namanya combo box. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir kita tidak perlu menuliskan, kita hanya perlu mengganti dengan tanggal yang sudah ada. Jadi di sini untuk tanggal lahir saya menggunakan toolbox yaitu date time picker. Seperti ini. Berikutnya prodi, di sini saya menggunakan combo box agar kita tinggal memilih saja jenis prodi atau prodi apa saja. Berikutnya nomor HP saya menggunakan text box. Begitu juga dengan email saya menggunakan text box. Sudah selesai seperti ini. Kemudian saya akan membesarkan sedikit dulu. Berikutnya saya akan menambahkan satu toolbox. Toolbox ini terdapat pada data. Sini saya menggunakan data grid view. Maaf. Kemudian saya akan menambahkan button juga. Ada sekitar 5 button. Kita tambahkan dulu. Sudah, di sini sudah terdapat 5 button. Kemudian kita rubah nama dari kelima button ini. Yang pertama button 1. Kita rubah namanya dulu. Kita klik kanan, kemudian pilih properties. Dan kita cari yang namanya text.
Kemudian kita ganti button 1 ini dengan nama add. Berikutnya button 2, pilih properties, kemudian kita cari yang nama text, kita rubah isi dari teksnya itu pada button 2 menjadi save, simpan ya. Kemudian button 3 caranya sama, pilih properties, kita lihat teks, kita rubah nama dari teks itu, kita ganti dengan cancel atau batal ya. Berikutnya button yang keempat, kita rubah namanya juga. Di sini saya ganti dengan hapus atau delete. Button yang kelima, ini kita rubah dengan edit. Ya. Berikut kita sudah selesai untuk membuat satu form, yaitu form data mahasiswa. Kita simpan terlebih dahulu dengan Ctrl S, menekan Ctrl S. Kemudian yang kedua, saya akan membuat satu interface lagi, yaitu data alumni. Caranya, kita pilih pada project kita, nama project kita. Kemudian kita klik kanan, kita pilih add, kemudian kita pilih yang namanya Windows Form. Klik, pastikan di sini Visual C#, kemudian kita pilih Windows Form, kita ganti nama, kita kasih nama data alumni, kita add. Area kerja kita sudah muncul. Kemudian yang pertama, sini saya akan menambahkan label, sekitar 11 label mungkin. Kita mulai yang pertama, label pertama. Tarik, kemudian kita ubah namanya dulu. Sini kita ganti dengan data alumni. Kemudian kita ganti jenis hurufnya. Ya, sudah selesai. Berikutnya kita tambahkan lagi label. Kita tambahkan lagi 10. Jadi di sini sudah masuk 1, kita tambahkan lagi 9. Di sini sudah ada 10 label. Kemudian kita ganti nama dari masing-masing label ini. Pertama label 2, kita klik kanan, kita select dulu terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian kita cari yang namanya teks, kita rubah dari isi teks tersebut. Yang pertama itu adalah nama mahasiswa, nama alumni. Berikutnya label 3, kita isi dengan jenis kelamin. Label yang keempat, kita isi dengan prodi.
Maaf, kita isi dengan tanggal lahir. Tabel yang kelima, kita isi dengan prodi. Berikutnya label 6, kita ganti dengan angkatan. Label yang ketujuh, kita ganti dengan alamat. Label yang ke-8, kita ganti dengan kota asal. Berikutnya label 9, kita ganti dengan nomor HP. Label yang terakhir, kita ganti dengan email. Baik, saya akan menambahkan satu lagi label. Saya ganti label ini dengan nama pekerjaan. Sudah selesai. Kemudian kita akan mengubah jenis dan ukuran dari kita mengganti jenis huruf dan ukuran. Pertama kita blok terlebih dahulu dari nama alumni sampai pekerjaan, kemudian kita klik kanan pada salah satu label, kemudian kita pilih properties. Kemudian muncul sebelah sini, kita cari yang namanya font. Maaf. Kemudian kita cari yang namanya font, kita klik pada titik 3 di sebelah kanan. Kemudian kita tinggal mencari jenis huruf dan ukurannya. Baik, berikutnya kita akan masukkan toolbox lagi. Yang pertama untuk nama alumni, saya akan menggunakan text box. Berikutnya untuk jenis kelamin, supaya tidak repot untuk mengetikkannya lagi, kita tinggal pilih. Kita menggunakan combo box. Untuk tanggal lahir, saya menggunakan date time picker. Untuk prodi, kita gunakan combo box. Angkatan kita pakai text box saja. Kemudian untuk alamat juga kita pakai text box. Kemudian untuk kota asal kita pakai text box juga. Nomor HP kita gunakan text box.
Email kita gunakan text box. Kemudian untuk pekerjaan kita gunakan text box juga. Baik, jika sudah selesai, kemudian saya akan menambahkan toolbox lagi, yaitu data grid view. Terdapat pada toolbox, pada menu data lagi, kita pilih data grid view. Kita drag dan drop. Baik, jika sudah, kemudian saya akan menambahkan button juga. Ini sebanyak 5 button. Kita masukkan dulu 5 button. Baik, untuk button yang pertama kita ganti namanya. Kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih yang ada namanya text. Kita ubah isi dari teks itu. Button yang pertama adalah add. Kemudian untuk button yang kedua, kita ganti namanya dengan save atau simpan. Button yang ketiga kita ganti dengan cancel atau batal. Yang button keempat kita ganti dengan delete atau hapus. Dan button 5 kita ganti dengan edit. Sudah selesai untuk form data alumni. Kita simpan dulu. Berikutnya kita akan men-setting untuk toolbox yang combo box. Untuk jika ketika kita menjalankan aplikasinya, kita tinggal memilih saja apa yang ada di dalam kategori ini. Misalnya jenis kelamin, jika kita klik anak panah bawah ini, maka ada pilihan laki-laki atau perempuan. Caranya yang pertama kita klik pada combo box di sini, pada combo box jenis kelamin. Kemudian kita klik kanan, pilih properties. Kemudian pada bagian properties kita cari yang namanya items. Kemudian kita geser sedikit ke kanan, kita lihat yang ada titik 3 sebelah kanan. Kita klik, akan muncul satu pop-up baru yaitu string collection editor. Di dalam sini kita akan mengetikkan apa yang akan muncul ketika kita mengklik anak panah bawah ini. Kita akan membuat pilihan-pilihannya. Pilihan apa saja yang ada. Sini karena saya akan membuat pilihan untuk jenis kelamin, maka di sini kita tulis yang pertama laki-laki. Kemudian kita enter untuk pilihan yang kedua yaitu perempuan. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Sudah selesai. Berikutnya kita masukkan untuk prodi juga. Caranya sama, kita
klik pada combo box Prodi, kemudian kita klik kanan, pilih properties. Pada properties kita cari yang namanya items, kemudian kita klik pada titik 3, kita isi pilihan untuk Prodi. Sini saya akan membuat dua pilihan. Yang pertama pilihan S1 Teknik Informatika. Pilihan yang kedua yaitu S1 Sistem Informasi. Kemudian kita pilih OK. Sudah selesai, kita simpan dulu. Kemudian kita pindah juga ke form data mahasiswa. Di sini juga ada jenis kelamin, maka combo boxnya kita masukkan juga pilihan. Kita pilih combo box pada jenis kelamin, kita klik kanan, kemudian properties. Pada properties kita cari items, kemudian kita klik 3 titik sebelah kanan ini. Kemudian kita masukkan pilihan yang terdapat dalam combo box, yaitu untuk jenis kelaminnya itu saya masukkan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita klik OK. Berikutnya untuk Prodi kita masukkan juga seperti pada data alumni tadi. S1 Teknik Informatika. Kemudian S1 Sistem Informasi. Kemudian kita OK. Kita simpan. Ya, kita telah selesai untuk mendesain interface dari data mahasiswa dan data alumni. Berikutnya untuk tutorial selanjutnya, pada tutorial selanjutnya saya akan membuat include pada tombol login beserta hidden password, dan kita membuat login itu tanpa database. Kita akan menanamkan coding dalam script kita nanti. Kita akan menanamkan pada script kita nanti. Baik, sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih.